Puji Tuhan, bersyukur kita saat ini buat kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kita, penyertaan dan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada saat ini. Saya rindu memberikan renungan firman Allah bagi kita dengan tema renungan kita ada di tangan penjunan. Saya akan membacakan dalam Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Roma pasal yang ke-9 ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya yang menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah dipersiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggil bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari bangsa-bangsa lain. Puji Tuhan, kita ada di tangan penjunan. Kita adalah miliknya Tuhan, umat kepunyaan Tuhan. Firman Allah katakan bahwa Tuhan di dalam Kristus Yesus sudah menebus kita dengan harga yang lunas, sehingga kita tidak berkuasa lagi atas hidup kita, tapi Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Dia yang empunya kita. Itu sebabnya bagaimana kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus di dalam hidup ini, saya terlalu yakin ada banyak proses-proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bagaimana kita mengalami pembentukan dalam hidup ini dengan berbagai perkara-perkara yang memang secara manusia sangat membuat kita tidak nyaman. Karena seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita kehendaki. Tetapi firman Allah katakan, karena kita tidak berkuasa atas hidup kita, tapi Tuhanlah yang empunya kita, dan kita ada di tangannya sebagai penjunan. Maka sebagai orang percaya, kita harus tunduk kepada kedaulatannya Tuhan, kepada kuasanya Tuhan. Di dalam hidup kita, Allah yang transenden itu. Tetapi dengan iman kita harus percaya kepada kedaulatannya Tuhan itu, bahwa itulah yang terbaik untuk membawa kita kepada kehidupan yang lebih indah. Sehingga sekalipun secara pribadi atau dalam hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita mau dan kita inginkan, tetapi kita harus meyakini bahwa kita tidak pernah salah di tangan Tuhan, karena Tuhanlah yang empunya kita. Maka kita harus tunduk kepada kedaulatannya dalam segala hal apapun yang Tuhan perbuat dan kerjakan membentuk hidup kita. Yang kedua, sebagai orang percaya, kita harus dengan kerelaan dan untuk menyerahkan sepenuhnya hidup kita dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan.
Kita harus dengan kerelaan kita ada di tangan Tuhan senantiasa. Karena kita tidak bisa menghindar, kita tidak bisa lari dari proses. Kita tidak bisa lari menghindar dari tangan Tuhan yang sedang membentuk kita. Dan firman Allah katakan, jangan sampai kita mencoba membantah kepada Tuhan. Karena firman Allah katakan, siapalah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Tuhan punya hak, karena kita adalah miliknya Tuhan. Sehingga kita harus tunduk kepada kedaulatannya Tuhan. Kita harus berserah sepenuhnya kepada prosesnya Tuhan dengan penuh kerelaan hati yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, dengan iman, dengan suatu keyakinan berpegang kepada kebenaran firman Allah, bahwa Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus Tuhan yang sedang membentuk kita, bahwa kita ada di tangannya, bahwa Dia membentuk kita untuk kemuliaan. Tuhan membentuk kita supaya hidup kita lebih indah dan lebih indah lagi, menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, menjadi pribadi-pribadi yang berarti, yang punya nilai di pandangan Tuhan dan di pandangan manusia. Itu sebabnya memiliki iman yang sungguh, bahwa tak kala kita ada di tangan penjunan itu, Dia sedang memproses kita, membentuk kita dengan tujuan Tuhan adalah tujuan yang sangat mulia dalam hidup kita. Firman Allah katakan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya. Kita yang telah dipanggilnya dalam Kristus Yesus menjadi milik kepunyaannya. Kita dibentuk, kita diproses adalah untuk kemuliaan. Supaya kita boleh hidup di dalam kemuliaan demi kemuliaan, seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan hati Tuhan, sehingga Tuhan dipermuliakan di atasnya. Terus pagi hari ini, kita yang ada di tangan penjunan, kita yang dibentuk oleh Tuhan yang empunya kita, biarlah kita benar-benar tunduk kepada kedaulatannya. Yang kedua, biarlah kita sungguh-sungguh berserah sepenuhnya kepada proses dan pembentukan Tuhan dengan kerelaan hati. Dan yang ketiga, dengan suatu keyakinan iman kepada kebenaran firman Allah, bahwa Tuhan membentuk kita dengan tujuan untuk kemuliaan, supaya hidup kita hidup yang berkualitas, hidup yang bernilai, hidup yang berharga di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, sehingga Tuhan dipermuliakan di atasnya dan hidup kita hidup dalam kemuliaan demi kemuliaan. Tuhan kiranya menolong kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, bersyukur kami buat firman Tuhan pada saat ini. Kami ada di tangan-Mu Tuhan sebagai penjunan, karena hidup kami adalah miliknya Tuhan. Biarlah kami senantiasa tunduk kepada kedaulatannya Tuhan dalam segala hal. Kami berserah sepenuhnya kepada pembentukan Tuhan. Dan kami memiliki keyakinan firman dan iman kepada firman-Mu, bahwa Tuhan membentuk kami untuk tujuan yang mulia, untuk kemuliaan, supaya Tuhan dipermuliakan di atasnya. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa untuk anak-anak Tuhan, jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang sudah menerima renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati. Tuhan tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh kemurahan. Di dalam nama Yesus Tuhan,
Tuhan memberkati dengan damai sejahtera, memberkati dengan sukacita, memberkati dengan keselamatan, perlindungan, hikmat, marifat. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang sempurna. Tuhan melimpahkan berkat-berkat kasih karunia, berkat-berkat Allah yang ajaib. Dan apapun yang dikerjakan dalam Tuhan berhasil karena Tuhan menjadikannya berhasil. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa percaya semua yang ada dalam pergumulan, di dalam permohonan doa di hadapan Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan mendengar dan menjawab doa mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Segala puji hormat syukur hanya bagi Tuhan kami kembalikan. Dalam berkat nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel, tetap semangat.